Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita tentang pengalaman horor dari kisah nyata seorang penulis di grup Facebook. Sebelum kita lanjutin ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu ya. Ini adalah kisah nyata yang pernah aku alami saat umur 12 tahun saat aku kelas 6 SD. Kami sekeluarga tinggal di sebuah rumah dinas. Sudah berpuluhan tahun kami menempati rumah tersebut. Meskipun rumah dinas tersebut tidaklah mewah dan sangat sederhana, kami selalu ceria dan bahagia. Hal-hal menyeramkan memang sering diceritakan oleh kakak-kakakku. Mereka pernah melihat sosok tengkorak di balik jendela dan kepala kakek tua yang sering mengintip di pintu belakang. Namun, hal itu tidak membuat kami sekeluarga ketakutan dan menganggap itu adalah hal yang biasa. Beranjak 12 tahun, aku mulai melihat sosok-sosok di rumah dinas yang kami tempati. Sosok tuyul yang merangkak di lantai dengan tangan dan kaki keriput dan kuku-kuku yang panjang. Hampir setiap malam aku selalu melihat sosok ini. Sesekali aku ceritakan ke ibuku mengenai sosok ini. Dan ibuku menyarankan untuk membaca surat Al-Fatihah agar lebih tenang. Pada suatu malam, kakak perempuanku tidur dengan lampu kamar yang dimatikan. Aku terbangun sekitar pukul jam 2 pagi. Kebetulan aku tidur sekamar dengan kedua kakak perempuanku. Tapi aku tidur di lantai dengan beralaskan kasur. Suasana gelap gulita, aku meraba-raba bantal guling di sampingku. Namun mataku tertuju pada dua buah cahaya terang kemerahan yang sedang membungkuk di atas tempat tidur kakakku. Kedua mata bersinar itu menatapku dengan tajam. Dalam kegelapan, aku melihat tubuh sosok tersebut sedang membungkukkan badannya, sangat kurus dan keriput. Segera aku raih bantal guling dan membalikkan tubuhku ke arah berlawanan. Keringat dingin membasahi wajah dan tanganku. Keinginanku bangunkan kakakku, tapi aku takut melihat sosok di belakangku. Aku menoleh sebentar, sosok tersebut masih saja menatapku. Berkali-kali aku membaca surah Al-Fatihah, berharap agar sosok tersebut segera pergi. Kejadian selanjutnya, aku ingin buang air besar tengah malam. Aku bangunkan ibuku agar menemaniku, karena toilet rumahku berada di daerah belakang. Aku masuk ke toilet yang tak berubin tersebut. Pintu tak kurapatkan sehingga masih bisa melihat ibuku yang sedang menunggu di luar. Tiba-tiba aku mendengar suara geraman di sampingku. Dan tak berlangsung lama, sosok tuyul bermata merah, berwajah pucat, tubuhnya kurus kering, berkeriput menatapku dari balik pintu sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Sekejap aku berteriak, namun anehnya ibuku tak mendengar suara teriakanku. Keesokan harinya, aku cerita kejadian semalam, namun ibuku terheran-heran dengan ceritaku. Malam itu ternyata ibuku kembali ke kamarnya, tak ada yang menungguku di luar. Aku sendirian buang air besar, namun saat aku keluar, aku masih melihat ibuku dan dia juga mengajakku masuk dan menutup pintu. Di malam berikutnya, saat sedang menonton TV, ayah menyuruhku untuk membelikan rokok di warung. Tapi warung yang di dekat rumahku sudah tutup. Yang ada hanyalah warung di depan sekolahku yang berjarak sekitar 200 meter. Itu pun aku harus melewati lorong gelap di samping rumahku. Karena takut ayahku marah, dengan berat hati aku langkahkan kakiku sambil mengucapkan bismillah. Kulalui lorong gelap itu sendirian. Akhirnya sampai juga di warung dan segera membeli rokok. Ketika balik menyusuri lorong gelap itu lagi, kakiku mulai gemetar. Ku tunggu beberapa saat berharap ada seseorang yang lewat lorong gelap ini. Sekitar 5 menit tiba-tiba seorang pria bertubuh tinggi berjalan memasuki lorong. Aku segera mengikuti pria tersebut. Kulangkahkan kakiku secepat mungkin hingga melewati pria bertubuh tinggi tadi. Namun saat di pertengah lorong, aku mencium aroma tidak sedap. Kubalikkan badanku untuk melihat pria tersebut. Ternyata sosok bertubuh tinggi, kurus dengan kulit keriput, sedang berjalan dengan kaki bertumpu di antara kedua dinding lorong. Aku berteriak seketika dan pingsan.
Saat aku bangun sudah berada di rumah, terlihat ada Pak Ustadz, guru ngajiku, sedang duduk di sampingku sambil mencuci mukaku dengan air. Begitulah kisah pengalaman hororku. Gimana nih gengs tentang cerita kali ini? Apakah kalian punya pengalaman yang sama seperti cerita kali ini? Kalian boleh banget bagikan cerita kalian, cerita horor kalian di kolom komentar yang ada di bawah ya gengs. Dan untuk kalian yang baru gabung, kalian boleh banget like, comment, and subscribe ya. Nantikan kisah horor selanjutnya di Malam Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.